pagi, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKJ Bandung. Wah, seneng banget nih hari Minggu ini Mbak Nanti bisa nemenin adik-adik semuanya buat ibadah bareng. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau angkat pujian bareng-bareng yuk. Judulnya adalah Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Adik-adik ikutin gerakan Beranti ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik bisa ajak semua orang yang di rumah, mama, papa, kakek, nenek, kakak atau adiknya buat ikut nyanyi bareng. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, adik-adik hebat semuanya nyanyi. Nah, sekarang kita dulu masuk ke firman. Kita mau siapin hati kita mau doa bareng yuk. Mari kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat semua berkat dan karunia yang Tuhan kasih buat kami anak-anak sekolah minggu GKJ Bandung. Tuhan, kalau sekarang kami sedang beribadah, biarlah Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami dari awal, tengah, sampai selesai. Tuhan Yesus, Engkau yang siapkan hati kami anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh pengajar. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang sertai, biarlah kami anak-anak sekolah minggu bisa mengerti dan bisa memahami firman yang dibawakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, kita mau angkat pujian dulu ya. Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sekarang kita udah mau masuk ke firman. Adik-adik bisa siapin Alkitab adik-adik dan hati adik-adik. Kita mau dengerin firman dari Mbak Vista. Shalom adik-adik. Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mbak Wista akan memimpin dalam doa, mari kita bersatu dalam doa.
Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Engkau boleh membangunkan kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati agar kami bukan hanya mendengarkan, tetapi juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 43 dengan tema Petrus melayani di Lida dan Yope. Nah, sebelumnya Mbak Isa mau tanya nih Kak adik-adik. Beberapa waktu lalu kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta. Adik-adik ada yang tahu nggak sebenarnya Hari Raya Pentakosta itu hari raya yang seperti apa? Ya, jadi Hari Raya Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus pada para murid atau para rasul yang terjadi setelah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, peristiwa ini juga peristiwa besar karena awal mula para murid atau para rasul melakukan pekerjaannya, melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, salah satunya adalah si Petrus ini tadi. Nah, si Petrus ini dengan bimbingan Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus dengan cara memberitakan firman Tuhan dan juga menolong orang banyak. Nah, inilah yang disebut dengan pelayanan. Nah, si Petrus memulai pelayanannya ini dari daerah di provinsi Samaria bernama Lida dan juga Yope. Nah, seperti apa pelayanan yang dilakukan oleh Petrus? Kita simak video berikut ya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope.
di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, dari video yang sudah adik-adik tonton tadi, kita bisa melihat pertolongan Petrus pada Eneas dan juga Dorcas itu membuat warga baik dari Lida dan Yope sama-sama kagum dan juga semakin percaya pada Tuhan. Ini juga terdapat di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-35. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa Petrus itu tidak mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Meskipun Petrus yang menyembuhkan, meskipun Petrus yang membangkitkan, tapi Petrus selalu bilang kalau ini tuh Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menyembuhkan, seperti itu. Nah, kita mau belajar sama-sama teladan dari Petrus ini untuk memulai pelayanan kita. Nah, pelayanannya apakah harus sama seperti Petrus? Tidak ya adik-adik. Kita bisa mulai pelayanan sedikit-sedikit, pelan-pelan. Dari rumah kita dulu aja. Kita bisa dengan cara membantu orang tua, membantu kakak, membantu adik yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan melakukannya harus dengan ikhlas dan sukacita ya adik-adik. Nah, itu sudah bentuk kecil pelayanan yang bisa kita lakukan. Bisa juga di tengah masa pandemi ini pasti banyak orang yang sedang mengalami kesusahan. Nah, misalnya nih kita punya makanan berlebih, makanan lebih kita bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau juga bisa kalau melihat saudara sedang bertengkar, kita bisa menjadi penengah atau pendamai agar kondisi rumah lebih harmonis lagi, damai lagi, seperti sedia kala. Nah, apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan kebaikan itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, dimulai dari rumah kita bisa melakukannya sehingga orang-orang bisa melihat kalau oh ini tuh anak Tuhan yang berpelayanan. Nah, dari kita nanti bisa nyambung ke teman-teman kita dimanapun mereka berada, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Nah, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat kartu bersama melayani Tuhan. Nah, kartunya dibuat semacam ini. Jadi lihat adik-adik. Nah, nanti yang pertama adik-adik lakukan adalah membuat bentuk orang dari kertas lipat atau kertas berwarna yang banyak warna-warni gitu. Terus kemudian nanti ditempel pada kertas HVS. Nah, setelah itu ditulisi nama awal adalah nama adik-adik. Nama adik-adik, terus ditulis nama teman-teman sekolah minggu adik-adik. Siapa aja sebagai teman sepelayanan adik-adik. Nah, nanti dikasih judul bersama melayani Tuhan. Setelah itu hasilnya jangan lupa dikirim ke wali kelas masing-masing ya, difoto kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing. Ya, sekian firman Tuhan dan aktivitas hari ini. Semoga kita bisa belajar untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Terima kasih Mbak Vista untuk firman yang sudah disampaikan hari ini. Tetap semangat ya adik-adik untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan dengan melayani dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita temui setiap hari dalam kehidupan adik-adik. Nah, tapi adik-adik juga bisa loh ikut pelayanan dalam ibadah sekolah minggu, misalnya dalam persembahan pujian ataupun doa. Nah, ibadah kita hari ini akan ditutup oleh doa oleh salah seorang teman sekolah minggu kita, yaitu Seva. Ya, sebentar ya, ada juga loh dalam beberapa hari ini teman-teman kita yang bertambah usia. Siapa aja yang hadir? Angkat tangan ya. Gendis, Imok, dan Ruben. Selamat ulang tahun. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambah juga kasih kita kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita tutup ibadah kita. Silakan Seva. Selamat pagi ya Tuhan.
Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang sekolah minggu ini. Tuhan, berkatlah kami supaya kami bisa melakukan firman yang tadi kami dengar di kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami akan mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun, yaitu Gendis, Imok, dan Ruben. Berkatlah mereka supaya mereka bisa mengasihi Tuhan dan semua orang. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Berkatlah kami supaya kami bisa melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.